bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri. Di Denpasar ini. Sudah Pak. Kita mulai Pak ya. Oke. Selamat siang Pak Umar. Selamat siang Bu Ayan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu Ayan. Ya. Baik, sendiri gimana kabarnya? Ya sehat Pak, sehat. Ya kelihatannya serius nih ketika mau-WA saya, bilang pengen ketemu segera nih. Apa nih yang ingin dibicarakan kok seserius itu ya? Iya nih Bu Ayan, saya terkendala sama tingkah laku atau attitude siswa saya di sekolah nih Bu Ayan. Makin hari makin susah banget diatur. Makanya saya WA Bu Ayan ajak bertemu, siapa tahu dengan berdiskusi, berbincang sama Bu Ayan nanti saya ketemu solusinya. Itu Bu Ayan. Oh gitu, jadi mau ngobrolin murid-muridnya Pak Umar, yang menurut Pak Umar attitude-nya itu kurang, begitu ya? Iya Bu Ayan. Oke, iya. Kita punya waktu nggak lama nih Pak Umar. Iya Bu Ayan. Ya, Pak Umar itu ingin dapat apa nih dari obrolan kita di siang ini? Yang ingin saya dapatkan dengan ngobrol sama Bu Ayan di siang hari ini nih, tidak nanti dengan saya ngobrol sama Bu Ayan, mungkin wawasan saya sedikit terbuka gimana akan saya siswa saya yang makin hari makin agak susah banget diatur attitude-nya. Itu Bu Ayan. Oh iya. Menurut Pak Umar nih, murid yang attitude-nya itu yang baik itu yang seperti apa sih Pak Umar? Nah, kalau menurut saya attitude siswa yang baik menurut saya ya sedikit tidak kalau seandainya nih, karena kita enggak hanya kita bertemu di sekolah saja ya, tapi kita juga bertemu di dalam masyarakat. Jangan di sekolah saja dia tegur kita, tapi di dalam masyarakat enggak tegur. Minimal kalau kita berpapasan ya tegurlah, kalau nggak mau salaman atau nggak bisa salaman. Itu menurut saya attitude yang saya inginkan Bu Ayan. Oh begitu, jadi ketika bertemu dimanapun, murid-muridnya Pak Umar itu diharapkan ingin sekedar menyapa begitu. Bahwa adalah komunikasi bahwa ini loh ada Bapak Guru dan ada murid begitu ya. Saya Bu Ayan. Iya, bahwa kita itu ada interaksi, saling mengenal begitu ya Pak ya. Iya Bu Ayan, benar sekali. Iya. Nah Pak Umar, kalau kita lihat nih ya, dari keinginan Pak Umar itu menginginkan punya siswa murid yang punya attitude lah. Nah, kalau semua nih kita letakkan di level atau angka rentangnya paling tinggi itu 10, dari 1 sampai 10. Nah, untuk saat ini murid-murid Pak Umar itu berada di level atau angka berapa? Menurut yang saya lihat nih, saya pantau murid saya sekarang ini kisarannya mereka attitude-nya berada di angka 6, di level 6 Bu Ayan. Ada di level 6 dari 10 nih, dari 1 sampai 10 dia berada di level 6 nih. Iya Bu Ayan. Ya, untuk mencapai angka 10 itu yang menurutnya sempurna lah begitu ya. Itu kan sulit untuk diwujudkan. Begitu. Sulit banget Bu Ayan. Ya, saya tahu Pak, sepaham pasti sulit itu. Nah, Pak Umar ingin murid-murid Bapak itu berada di level berapa nih? Kalau saya untuk saat ini saya nggak muluk-muluk sih, minimal meningkat lah dikit dari 6 bisa naik ke 8 lah Bu Ayan levelnya. Oh begitu, jadi ada peningkatan lah dari Ya, 6 menjadi 8 begitu ya. Ya, jadi kalau peningkatan ini ada usaha nih. Nah, ada apa yang bisa Pak Umar lakukan agar murid-murid Pak Umar ini berada pada level yang Pak Umar katakan tadi berada di level 8 begitu. Nah, ya.
Saya akan coba lakukan terobosan baru sih ini Bu Ayan. Saya yang biasanya kan saya jarang nih biasa nunggu di gerbang, nunggu siswa. Sekarang saya akan usahakan datang lebih awal lagi. Saya akan nunggu mereka di gerbang. Saya akan kasih contoh, saya menyapa mereka dulu tanpa mereka harus menyapa saya. Saya akan ulurkan tangan dulu untuk saya praktekkan bersalaman lah di gerbang. Dengan seperti itu saya kasih contoh, oh inilah caranya attitude yang baik kalau ketemu sama gurunya, ya gitu Bu Ayan. Oh, baik. Berarti Pak Umar ingin memberikan contoh, Iya, memberikan teladan, memulainya seperti iya. slogan dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, begitu ya? Oh iya, pas sekali, betul kali Bu Ayan. Oke, iya. Nah, kalau nih kira-kira kan biasanya kalau anak-anak yang seperti itu ingin nih ya merasa senang dengan Pak Umar gitu ya, merasa Iya. diperhatikan oleh Pak Umar. Nah, dari pengamatan Pak Umar ini murid-murid itu senang diperlakukan yang seperti apa sih? Dari pengamatan saya sehari-hari di sekolah nih Bu Ayan, memang mereka ini senang diperhatikan sama saya. Karena memang mereka di lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakat, mereka ini bisa dibilang kurang perhatian kedua orang tuanya Bu Ayan. Karena mayoritas siswa saya ini orang tuanya kerjanya nelayan. Jadi mereka masih lelap tidur, bapaknya sudah pergi ngelaut dan ibunya sudah pergi ke pasar jualan ikan. Jadi dia kuranglah perhatiannya baik dari paman, ibu, bapak atau bibinya atau saudaranya di rumah kurang perhatiannya. Jadi kalau nggak ada yang membangunkan mereka, mereka nggak akan ke sekolah gitu, Bu Wayan. Oh, begitu. Berarti murid-murid Bapak ini kurang perhatian karena orang tuanya nelayan, di mana kedua orang tuanya itu sibuk-sibuk sendiri, begitu Iya, ya? masing-masing punya kesibukan. Iya. Nah, Hmm. kadang nih, kalau kita ingin melakukan sesuatu itu, Pak Umar, Hmm. tentu hambatan, tantangan, gangguan itu pasti akan kita hadapi. Nah, eh, kira-kira apa yang akan menjadi hambatan di kedepannya ini untuk Pak Umar? Dan kira-kira bagaimana Pak Umar mengatasi hambatan dan gangguan tersebut? Iya. Oh iya betul ya. Jadi kita setiap apa yang kita lakukan pasti akan mengalami tantangan ya. Tantangannya utamanya di sini ya sama si anak dan kedua orang tuanya, Bu Ayan. Karena mengingat mereka ini memang minim sekali ya. Karena memang rata-rata kedua orang tua mereka ini pendidikannya bisa dibilang pendidikannya rendah. Jarang sekali yang bisa tembus ke SMP. Jadi saya tantangannya harus betul-betul ekstra untuk mengasih contoh dan mengasih gimana caranya biar attitude mereka ini meningkat. Nah, dengan cara itu mungkin saya bisa coba berkolaborasi dengan guru BPBK-nya, terus sama wali kelasnya, gimana caranya untuk minimalisir lah tantangan itu biar bisa kita hadapi sama-sama itu Bu Ayan. Oh, begitu ya. Jadi ada yang dilibatkan seperti wali kelas, orang tuanya, kemudian guru BK-nya begitu Pak ya. Iya, Keluarganya, iya ya. Jadi nanti ketika Pak Umar melakukan itu nih, prioritasnya yang mana yang lebih Pak Umar lakukan pendekatan lebih dahulu? Apakah orang tuanya, wali kelas, guru BK-nya atau keluarganya begitu Pak Umar? oh, yang jadi skala prioritas saya nanti akan saya lakukan di awal nih Bu Wayan, mungkin di kedua orang tuanya dulu. Kedua orang tua, sanak saudaranya, dan bibi dan pamannya yang memang sehari-harinya kan mereka lebih sering ketemu sama si anak ini karena masih dalam satu lingkungan masyarakat, masih satu kampung. Itu Bu Wayan. Oh iya. Nah, Pak Umar, berarti nanti orang tuanya terlebih dahulu, begitu ya. Hmm. Nah, siapa nih yang sangat-sangat mungkin bisa membantu Pak Umar nih memuluskan rencana ini jika orang tuanya nanti sudah Pak Umar melakukan pendekatan,
itu siapa kira-kira yang memungkinkan, yang paling mungkin untuk memuluskan rencana Pak Umar ini? Yang paling mungkin memuluskan pergerakan saya atau yang akan saya lakukan nih Wan, ada 2 orang sih. Yang pertama yaitu bibi dan pamannya. Terus setelah itu yang kedua adalah guru BPBK-nya. Biar bisa nanti pas home visit saya bisa ajak beliau untuk home visit, karena sedikit tidak guru BPBK-nya ini mengenal banyak kedua orang tua siswa ini, kenal alamat di tempat alamatnya, karena guru BPBK ini memegang ya, mengantongi semua biodata siswa itu Bu Ayan. Jadi Oh, orang tua berat. ini yang akan jadi Oke, petugas oke. utamanya. Oke. Berarti eh, pendekatan kepada keluarga setelah orang tua, begitu Pak Umar ya? Iya Bu Ayan. Oke. Nah, Pak Umar, eh, kapan kira-kira ini akan Pak Umar lakukan? Mulai besok saya akan lakukan, langsung terjun, saya libatkan guru BPBK-nya. Nanti akan listkan mereka siswa-siswa yang memang yang saya rasa attitude-nya agak menurun atau agak kendor ya. Saya listkan mereka, saya ajak guru BPBK-nya untuk home visit langsung Ibu di jam pelajaran di istirahat, enggak ada jam pelajarannya. Di Oh, jam istirahat. begitu. Iya, Pak Umar. Baiklah, Pak Umar. Kita nih sudah di penghujung obrolan nih karena waktu. Karena saya juga ada kesibukan, tentu Pak Umar juga punya kesibukan nih ya. Iya Bu Ayan. Oke, ini ada pertanyaan terakhir saya nih. Iya. Apa sih yang Pak Umar dapatkan dari obrolan kita hari ini? Jadi ada banyak hal yang saya dapat dari obrolan kita di siang hari ini Bu Ayan. Yang tadinya saya masih bingung kemana siapa yang akan saya libatkan untuk membantu memuluskan langkah saya untuk saya merubah attitude siswa saya yang akhir-akhir ini agak berkurang ini, dengan berkomunikasi, dengan bersharing sama Bu Ayan. Saya jadi paham, jadi ngerti arahnya. Oh ya, ini yang saya lupakan. Saya harus libatkan kayak dua orang tuanya, paman bibinya, saudaranya, guru BPBK-nya, gitu, wali kelas, gitu. Jadi kemarin nggak terpikirkan sama saya, begitu saya sharing sama Bu Ayan, saya langsung terbuka ya, tercerahkan saya. Oh ya, ini yang belum saya lakukan, itu Bu Ayan. Oke, jika dalam waktu dekat besok bahkan Pak Umar sudah action ini. Ya, Nanti jika Pak Umar sudah melakukan ini, kita ngobrol lagi ya Pak Umar ya. boleh Bu Ayan, siap Bu Ayan. Iya, saya itu ingin dengar kabar baik keberhasilan Pak Umar. Nanti saya tunggu ceritanya. Saya tunggu kabar baiknya Pak Umar ya. Siap Bu Ayan, siap. Saya pasti akan saya kabari. Oke, ini karena waktu. Jadi saya pamit. Kita nanti ngobrolnya di lain Siap Bu hari aja. Ayan. Oke. Terima kasih untuk waktunya Bu Ayan. Sama-sama Pak Umar, dengan senang hati. Iya. Selamat siang Pak Umar. Selamat siang Bu Ayan. Oke. Silahkan Pak Umar sekarang. Langsung ya. Oke Pak Umar, lanjut. Atau nanti saya pipis. Langsung lanjut, jadi kan 15 menit ini. Iya, lanjut. Iya, oke, siap. Lanjut ya Bu Ayan. Lanjut, siap. Yo, selamat siang Bu Ayan. Selamat siang Pak Umar. Ya, apa kabar nih? Wah, kabar baik nih, kabar sehat Pak Umar. Pak Umar sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Bu Ayan ya. Syukurlah. Iya, tadi saya tumben ini Bu Ayan WhatsApp saya. Mungkin ada sesuatu dan lain hal yang dibicarakan, karena enggak biasanya Bu Ayan itu WhatsApp saya ajak ketemuan di siang hari ini. Kira-kira apa ini yang ingin dibicarakan? Tumben Bu Ayan WhatsApp saya. Iya Pak Umar, saya itu mau curhat, mau ngobrol sama Pak Umar. Karena saya berpikir gini, siapa sih teman ngobrol ya yang asik gitu. Karena saya punya masalah nih Pak Umar, masalah saya saya nih kebetulan guru baru nih untuk di kelas 1. Nah, begitu. Jadi kelas baru menurut saya dengan jumlah siswa 23 orang.
Nah, satu orang ini menurut saya ada bermasalah begitu. Ya. Anak ini sering datang terlambat begitu. Dia hadir ke sekolah, dia hadir, tapi datangnya itu sering telat begitu, Pak Umar. Jadi itu yang ingin saya obrolkan, biar apa ya? Biar adalah teman saya berbagi begitu, Pak Umar. Itu sih. Oh iya iya. Ini Boyan ini karena ini adalah percakapan kita singkat nih Boyan. Apa yang ingin Boyan dapatkan dari percakapan kita di siang hari ini? Oke, Pak Umar. Gini, Pak Umar, saya itu ingin membantu murid saya ini untuk berubah menjadi anak yang disiplin, Pak Umar. Oh iya, disiplin. Iya, disiplin ya datang tepat waktu. Untuk saat ini itu masalahnya ya disiplin datang tepat waktu lah. Itulah Pak Umar. Oh iya iya iya. Dari tadi nih kan Boyan itu inginnya muridnya disiplin nih. Ya, Menurut Boyan nih, disiplin itu yang seperti apa sih? kalau merujuk dari kata disiplin itu kan suatu sikap yang taat, patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawab. Nah, murid saya di sini bisa dikatakan kurang taat atau kurang patuh. Begitu, Pak Umar. Oh iya. Nih Boyan, kalau boleh nih dianalogikan nih. Misalkan nih nilai dari angka 1 sampai dengan angka 10 nih rentangnya. Level atau angka murid Boyan ini berada di level berapa sih murid Boyan? Kalau menurut saya dia ini berada di level 6, Pak. Begitu. Oh, berarti saat ini muridnya Boyan itu berada di level 6 nih. Betul. Untuk nanti nih ketika anak ini berubah, Ibu Wayan kan menginginkan anak ini berada di level berapa? Saya itu pinginnya dia itu berada di level tadi karena rentangnya nih 1 sampai 10. Kalau 10 sih nggak mungkin. Iya. Ya, saya pingin dia ada peningkatan, dia berada kemudian setelah 6 dia berada di level 8 lah, begitulah Pak Umar. Oh iya. Kan kalau berada di level 10 sangat sulit tadi kan bilang Bu Wayan. Iya, itu sangat sempurna. Iya, untuk mendapatkannya. Nah, Bu Wayan ini kan pinginnya siswanya mengalami peningkatan nih. Tadi kan bilang di level 8. Peningkatnya itu berada di level angka 8 tadi ya. Iya. Terus apa yang bisa Ibu Wayan lakukan agar murid ini berada di level 8 itu? Ya, yang mungkin yang paling bisa saya lakukan itu karena sudah saya melakukan pendekatan terhadap anak itu, saya mengatakan bahwa anak-anak kita itu harus datang tepat waktu sesuai dengan keyakinan kelas. Sering saya katakan itu sudah saya lakukan dan saya juga sudah berbicara dengan anak tersebut, tapi masih saja mungkin yang akan saya lakukan sekarang adalah ngobrol dengan kedua orang tuanya, entah itu siapa mungkin yang punya waktu. Kalau saya sih selalu akan menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, entah itu ayahnya atau ibunya atau mungkin kedua-duanya, begitu Pak Umar. Oh iya. Nah, kira-kira kapan nih akan dilakukan? Siapa orang yang paling memungkinkan untuk membantu di akhirnya jika siswa atau anak ini sudah tidak mampu Ibu Wayan, kemudian orang tuanya juga dengan kesibukannya juga sudah tidak mampu, kira-kira siapa Ibu Wayan? Pertama mungkin kalau dengan orang tuanya saya akan mengatur jadwal, begitu jadwal ketemu. Kemudian kalau nanti yang akan bisa membantu saya kemungkinan jika nanti sudah saya ketemu dengan orang tuanya, ngobrol, mungkin saya berharap akan ditemani oleh ibu kepala sekolah begitu. Karena menurut saya ini sudah berjalan sekian waktu, saya sudah ngobrol ke anaknya juga, saya pernah
chattingan dengan orang tuanya selalu mengatakan nanti Bu ya. Nah, sekarang saya harus kejar nih. Iya, harus dikejar Dalam kayaknya waktu, ya. dalam waktu dekat ini sesegera mungkin lah Pak. Nah, ya tadi kan Ibu Wayan sudah akan mengejar katanya orang tuanya akan kira-kira nih kapan akan dilakukan ya. Seperti yang Ibu katakan tadi kan akan mengejar nih. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Secepatnya Pak, mungkin minggu-minggu inilah. Nah, Saya akan atur waktu dengan kedua orang tuanya. oh iya, seperti Ibu Mi akan coba mengatur jadwal keluarganya untuk bertemu nih. Nah, terus apa nih yang didapat dari obrolan singkat kita di siang hari ini, Ibu Rumi? Obrolan kita ini ya saya jadi gimana ya Pak, saya jadi lega. Ada teman, yang pertama itu saya lega, ada teman saya ngobrol begitu. Jadi saya menyampaikan unek-unek saya, Pak Umar mendengarkan, kemudian nanti saya akan ternyata baru kepikiran nih bahwa saya harus gencar nih dengan orang tuanya untuk segera merubah anak ini, dan saya akan melibatkan ibu kepala sekolah. Itu sih yang baru kepikiran saya dan segera akan saya tindak lanjuti begitu Pak. Oke, siap. Wih, mantap sekali Bu Wayan ya. Oke Bu Wayan, saya akan tunggu kabar baiknya dari Bu Wayan. Pasti Pak, nanti saya kabarin. Tenang aja. Jangan lupa berkabar, saya akan tunggu cerita-cerita barunya Bu Wayan lagi. Tentunya dengan cerita yang lebih menarik lagi Bu Wayan ya. Ya, nanti saya akan cerita, selalu akan curhat dah sama Pak Umar. Oke. Terima kasih Bu Wayan atas waktunya di siang hari ini. Iya, sama-sama. Saya yang berterima kasih juga Pak Umar sudah mau mendengarkan. Iya Bu Wayan. Selamat siang Bu Wayan. Selamat siang Pak Umar. Oke, Pak Umar kita refleksi ya. Ya, langsung kita refleksi, oke. Oke, berdasarkan tadi pertanyaan, sebentar saya buka pertanyaannya. Sebentar juga saya foto juga pertanyaannya bentar. Oke. Nah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Gitu. Nah, kalau yang saya lihat nih Pak Umar, dari percakapan kita nih, dari sebelumnya kan kita latihan nih. Iya, iya. Nah, kalau sekarang itu saya lihat seperti nama alur ini, alur tirta. Kalau di saya, kalau kami agama Hindu, tirta itu artinya air suci. Jadi air suci yang mengalir begitu. Iya sih. Nah, jadi hari ini di praktik ini jauh lebih baik mengalir seperti alurnya, alur tirta. Iya, siap. Ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab di sana. Ya, begitu Pak Umar. Iya. Ya. Sama juga. Ya. Saya juga merasakan ada hal yang berbeda seperti yang kita praktekkan kemarin ya, praktekkan Pak di rukol yang awal. Kalau saya di latihan itu ya latihan itu ya saya masih agak terbata-bata terus karena memang pikiran saya di saat itu memang lagi terpecah Bu Wayan. Di lain sisi ibu saya lagi sakit dan sisi lagi saya harus ikut rukol, jadi bisa dibilang badan saya di depan laptop tapi pikiran saya di ibu saya gitu. Ya, untuk kehadiran penuh juga Pak. Untuk kehadiran penuh itu fokus kita sekarang, terutama Pak Umar di sini sudah fokus sekali akan apa yang menjadi tujuan dari percakapan kita itu. Jadi nggak nampak lagi yang terbata-bata seperti yang Pak Umar sampaikan. Iya, ini berkat kerjasama Bu Wayan juga yang terus membantu saya untuk tetap latihan. Luar biasa, meluangkan waktu sampai 2 kali, meluangkan waktu di pagi hari sekali dan di sore hari sekali. Luar biasa, sangat membantu Bu Wayan. Senang Pak, senang kita berbagi ya. Kita harus terus ya, kita memang harus terus berlatih Pak. Kalau enggak latihan nggak bisa. Betul apa yang katakan Bu Wayan, karena seperti yang kita bicarakan pas kita latihan kemarin itu Bu Wayan,
Ya. Saya bilang sama Bu Wayan bahwa saya ini bisa dibilang orangnya yang memang saya sering berada di organisasi, tapi saya kurang vokal itu di organisasi karena memang jarang tapi dengan bertemu sama Bu Wayan, dengan latihan sama Bu Wayan kemarin, ada yang saya rasa ada perubahan di public speaking saya dengan vokal saya. Mungkin Oh karena iya, di luar biasa yang diasah ya. sama orang yang sudah berpengalaman kayak Bu Wayan. Enggak juga Pak, jangan lupa pepatah Pak, bisa karena biasa. Oh iya, mungkin karena Ya, Ibu duluan kan. Iya. heeh. Lanjut sama yang pertanyaan refleksi diri yang kedua. Nah, yang Apa yang kedua, masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan sudah Pak Umar jawab sendiri. ya sudah saya jawabkan Ya, tadi ya, sudah ya, tingkatkan itu. meningkatkan Ya, kosakata, meningkatkan latihan, ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present? Tadi apa yang Pak Umar lakukan? Kalau saya sih tetap mencatat apapun kata kunci yang Pak Umar sampaikan, saya balik tanyakan itu ke Pak Umar. Itu sudah saya lakukan. iya, kalau saya hampir sama kayak Bu Bayan sih ya. Makanya saya dengarkan dengan baik-baik. Saya sudah sediakan memang kertas di samping saya ini. Saya centang. Oh ya ini yang dikatakan Bu Bayan tadi. Jadi setelah itu langsung saya coba olah lagi. Saya tanyakan ke Bu Bayan lagi seperti itu tadi. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jelas. Apa Pak Umar? Berlatih ya. Oke, berlatih menggunakan alur tirta. Oke. Bayangkan dalam sehari sampai 2 kali kita Zoom meeting berdua untuk latihan. Gak apa-apa Pak Umar, gak apa-apa. Saya senang justru kalau memang ada perubahan, ada peningkatan, itu kan artinya latihan kita berhasil, Pak. Iya, sampai tadi saya ke Sumbawa aja, saya bawa cerpean di atas mobil ini. Oh ini Luar ini biasa. ya. Semangat Pak Umar ya. Saya dengarkan terus video yang saya rekam di Bu Wayan, terus oh ini dikatakan oh ya. Jadi ini yang kadang saya katakan nanti di Bu Wayan itu artinya nggak terasa. Tadi kalau menurut saya pemahaman sih Pak di dalam otak saya sih tadi kayaknya saya nggak bisa rukol di rumah ini. Kayaknya saya akan rukol di Sumbawa. Tapi seiring berjalan waktu, karena kita hanya bisa berencana, tahu-tahu bisa rukol di rumah ini. Luar biasa Pak ya. Pas nyampe rumah langsung jam 2 langsung buka laptop. Saya juga takut Pak tadinya terkendala sinyal di sini, tapi syukurlah semuanya bisa. Sekarang tuliskan umpan balik dari coach Anda, dia bilang. Nah, coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, pertanyaan untuk coach ya. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Nah, kalau Pak Umar, apa yang Pak Umar rasakan? Oh, kalau saya rasakan di coaching, kayaknya pikiran saya tuh lepas, plong ya, apa yang saya pikir selama ini susah untuk saya lakukan, untuk saya laksanakan, tapi dengan di coaching saya jadi paham, saya tahu alurnya. Oh iya, ini yang langkah yang terlewatkan. Oh ini langkah-langkah yang perlu saya lakukan biar di siswa ini bisa saya atasi, bisa sedikit tidak bisa saya minimalisir lah attitude-nya. Itu gue yang tadi ya. Oke. Kalau saya sih saya senang sekali Pak. Jujur saya senang sekali kita sudah melewati latihan, kemudian ya kita terus berlatih, kemudian akhirnya sampai di hari ini saya senang sekali kita bisa melakukan sesuai dengan alur tirta. Itu saya senang sekali, baik saya maupun Pak Umar jauh ada peningkatan dibanding sebelum-sebelumnya begitu. Iya. Ya. Lebih jauh dari yang kemarin. Semoga jauh. sih sangat perubahannya Bu. Jauh sekali. Jauh perbedaannya. Benar. Yang kemarin Pak Umar letakkan identifikasi di bawah, kemudian rencana aksinya di atas. Sekarang semudah semua, benar-benar tirta itu benar-benar sudah. Alhamdulillah bekas latihan dan dituntun sama Bu Ayan yang jangan sudah, gitu Pak, kita sama-sama belajar. Karena memang Bu Ayan kan sudah banyak makan asam garam. Kata harus bawah ya, saya ini kan baru lah menyicipi garam, jadi sedikit tidak oke lah, karena memang Ibu sudah lalui duluan, itu kan saya belum. Jadi dari pengalaman Bu Ayan itu saya bisa petik, oh
petik pelajaran, oh ya inilah langkah-langkahnya, Oke, inilah ya. caranya. Nanti Pak Umar, nanti di akhir nanti di umpan balik itu di terakhirnya itu semoga kedepannya akan lebih baik melalui proses pembiasaan begitu nanti Pak. Oh iya. Ya, nanti kan karena kita sudah sering menggunakan alur kita, jadi walaupun kita sudah merasa sudah bisa begitu, Bisa, tapi tetap ya. kita harus berlatih dan menjadikan ini menjadi pembiasaan begitu. Nanti saya juga akan kalau teman saya misalkan dia punya permasalahan, saya nanti akan dengan cara saya akan coaching deh. Oh iya ya, bagus. Saya juga sudah ada, saya juga sudah di benak saya ini, karena memang apa yang saya bicarakan tadi memang benar adanya. Enggak semua sih. Siswa saya yang paling di semua guru nih ada namanya, kalau saya sebut namanya, ada nama siswa ini yang memang Robi namanya, Bu. Minta ampun ibu, semua guru tobat sama dia. Nanti coaching Pak ya. Makanya saya mau panggil dan saya coaching dia ini apa yang menyebabkan sehingga dia itu hampir di semua guru loh. Oke. Pasti nama dia saja yang terucap di semua guru. Luar biasa Pak ya. Oke, Pak Umar, kita ajar ini, kita nanti biar enggak kita kelabakan, kita tulis aja refleksinya ya. Oh yang iya, pertama ya, oke. Sambil kertas dulu. Oke. Nomor 1 Pak Umar. Saya nomor 1. Ya, kalau ditunjuk sih kalau misalkan diminta sih siapa saja boleh, tapi ketika nanti ditunjuk secara mendadak misalnya, ayo dari bor 2 atau kelompok 2 Pak Umar. Jadi Pak Umar sudah punya catatannya ya. Oh, siap, Oke, siap. sudah saya catat dikit-dikit refleksinya tadi. Nah, untuk yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, yang jawabannya adalah kegiatan praktek ini. Ya, kegiatan praktek ini ya sudah berjalan ya lebih baik Pak. Lebih baik ya. Ya, lebih baik dari latihan rukol sebelumnya. Sebelumnya. Oke, ya. Oke, terus bilang aja mengalir ya. Mengalir sesuai alur Tirta. Oke. Nah, terus yang perlu diperbaiki ke depan, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tadi Pak Umar sebut. Menambah pembendaharaan kata. Menambah pembendaharaan kata. Ya. Terus menambah pembendaharaan kata agar coaching siap, coaching terus ya agar kegiatan coaching ya semakin baik. Ya. Semakin baik. Kalau sempurna kan nggak mungkin Pak ya. Ya. Mungkin ya, semakin baik lagi ya. Semakin baik. Sekarang nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh Pak? Kalau saya mencatat kata kunci. Ya, kata kunci dan menanyakan kembali
menanyakan kembali. Dengan kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Oke. Kemudian yang empat. Oke. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Apa tadi, Pak? Berlatih. Ya. Terus berlatih. Oke. Berlatih. Ya, terus berlatih ya. Ya. Berlatih dengan tetap menggunakan alur tirta. Selanjutnya yang terakhir di bawah itu umpan balik, Pak ya. Umpan baliknya ya. Ya. Umpan balik pertanyaan untuk coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, sekarang isi sendiri, Pak ya. Oke. Sesuai dengan jawaban Pak Umar tadi udah bagus, Pak Umar. Oke, perasaan. Ya, perasaan. Udah, Pak? Udah. Ini saya tinggal dikit nih. Semoga ke depannya Oke, Pak Umar, saya bacakan ya umpan balik dari saya, Pak Umar. Oke. Ya, pertanyaannya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Wah, saya senang sekali. Nah, tentunya saya sangat senang sekali dengan latihan di RuPaul sebelumnya dan berpegang pada alur kita, coaching berjalan lancar dan berhasil melaksanakan percakapan
dengan lebih baik dari kemarin. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi dan menjadikan coaching dengan alur tirta ini menjadi pembiasaan begitu Pak Umar. Kalau Pak Umar sendiri gimana? Kalau saya perasaan saya terus terang sangat senang sekali dengan di coaching sama Bu Hen tadi ya, yang tadinya masalah yang tidak masalahnya yang tidak terpikirkan jalan keluarnya oleh saya sendiri, tapi setelah di coaching atau berdiskusi sama Bu Hen tadi terpikirkan jalan keluarnya. Ya, jadi setelah yang kemarin itu saya mumet, susah gimana caranya ini, belum berdiskusi sama orang lain sama Bu Hen. Tapi setelah berdiskusi mengikuti alur tirta, akhirnya masa itu terpecahkan dan semoga kedepannya bisa saya terapkan di siswa saya atau teman sejawat saya. Itu aja Bu Oke, ya. udah mantap udah Pak ya. Oke, tinggal kita nunggu nih. Siap. Ya, sukses selalu Pak Ya, Umar. sukses Bu Ayan juga nanti di BIMTEK di Makassar Iya, ya. Denpasar. kita Denpasar. Denpasar. Aduh. Saya Oke. pernah nyasar juga di Denpasar itu. Iya. Iya, jadi sudah menjawab refleksi diri, praktik coaching sudah, refleksi sudah, tulis hasil refleksinya, kemudian tulis umpan baliknya juga sudah. Tinggal kita menunggu dipanggil ke main room. Iya. Ya. Kayaknya kita nunggu kelompoknya Pak Andi ini. Jadi tadi kan lama masuk Pak Lalu. Iya, sudah masuk ya tadi? Sudah. Ya tadi saya udah gimana ya, saya kepikiran bisa nggak berjalan seperti apa yang direncanakan ini coachingnya. Mengingat saya di perjalanan kan tadi nggak saya kejar. Alhamdulillah bisa kejar ya. Hasilnya pun juga cukup memuaskan. Iya. Ini juga alur tirta ini tidak dibuat dengan bagus namanya tirta. Tirta itu dalam, kalau saya di Hindu itu air suci yang mengalir. Oh iya. Tirta, air suci yang mengalir ya. Air suci Pak, tapi kebetulan karena air itu kan dia itu selalu mengalir. Dia selalu mengalir ya. Sama seperti kita, kalau kita sudah ikuti alurnya ya kita mengalir. Iya, mengalir seperti air. So. Ya. Ada filosofinya. Iya, atau mungkin kita kecepatan mungkin tadi coachingnya nih. Enggak juga Pak. Enggak. Karena saya hitung juga ini kita berdua hampir 30 menit ini kita coaching ini. Iya. Kita hanya mengisi refleksinya kita yang cepat. Karena kan kita melakukan refleksi apa yang kita alami. Oh iya. Berarti nanti ini rekamannya akan dikirim ke trapnya kita masing-masing. Oh itu ada. Oh mengalir cukup deras Bu. Terima kasih Pak Pasu. Terima kasih Pak Pasir. Seperti air terjun itu. Senang gila. Berarti di lobi hotel nih Bu Ayan? Oh kita masih tunggu bor 3. Oke. Gimana Pak? Berarti di lobi hotel nih? Enggak. Saya minta tempat ini di barnya. Kebetulan dikasih sama pegawainya. Oh. Dikasih iya. di barnya. Sekalian dikasih password wifi-nya kayaknya. Iya betul. Nah, ini open Pak, open kalau di Bali itu open. Open deh ya? Ya. Jadi begitu kita wifi-nya langsung aktif ya, terkoneksi. Ya. Yang penting ada di lingkungan sini open dia. Ya. Luar biasa. Sebenarnya saya juga pingin, saya juga punya saudara di Bali, cuma di Nusa Dua, lupa ya. Saudara sepupu. Udah lama dia di sana.
Tetap saya diundang suruh main-main ke sana. Aduh, saya nggak pernah ada waktu. Nanti Pak Umar kalau disuruh membacakan refleksi Pak Umar ya, mau ya? Oke, siap. Sudah anu kan, sudah pas? Ya, sudah men ya. Ya. Oke, nanti Pak Umar aja ya. Oke, kalau saya diminta oke saya maju. Jangan bilang kalau saya diminta, Pak Umar wakil saya. Oke, siap kalau sudah dipercayakan. Saya percaya ke sama siapapun saya percaya, Pak. Siap, siap. Suatu kehormatan dipercayakan sama senior. Kata-kata itu selalu saya dengar, apalagi kalau sama Pak Lawe dong. Padahal Pak Lawe lebih senior dari saya. Bor 3 berarti Pak Pandi ya? Bor 4 sih Pak Andi, Pak. Siapa bor Bor 3 ya? 3 Bu Reni sama Pak Lawe kalau enggak salah. Bukannya tiga orang itu kan Pak Andi, terus Pak Moles. Bukan Pak Andi dengan Bu Lili dan Bu Yuli. Oh. Nggak Di tahu bor, juga saya siapa bor 3. bor 1 kalau nggak salah bor 1 kan Bu Reni sama Pak Lawi. Nah, Bor 2 kita berdua. Bor 3 kayaknya Pak Pak Lalu Bor sama Pak Andi, Moles. Pak Moles. Oh iya kayaknya. Berarti bor 4 yang 3 orang tuh. Kita sabar menunggu. Iya. Katanya Bu Lili juga katanya Pak Lawe kita juga lagi nunggu nih udah lama terus selesai dia bilang sama Bu Reni. Berarti asik betul diskusinya bor 3 ini. Sama-sama Ustadz misalnya ketemu. Mungkin saya pamit ke belakang dulu bentar Bu Ayan. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Lanjut.